dibilangkan di awal-awal oleh RRQ dan kita sudah ada panggilan untuk masuk menuju game kita yang kelima di Purgatory. Let's go! Yo, jangan lupa buat teman-teman ya, langsung aja like, comment, dan juga subscribe. Kita bakal langsung masuk ke arah map yang kedua dari Purgatory di hari ini. Wow, Marble Worknya Blue Zone, Pak. Ini bakalan jadi rebutan nampaknya, tapi kayaknya dari tim Aura nggak tertarik lagi buat turun di arah Marble Work. Gue kayak pengen nabrakin satu tim yang ada di Bar Brasilia kali ini. Ayu banget deh Aura pokoknya, termasuk dari Island of Gods pun. Dari IOG masih turun di Brasilia dan ada Dranix nih sekarang nih. Ada Dranix ya sebagai penantang baru nampaknya, dan mereka bakalan kembali lagi karena Dranix mereka drop point yang sebelumnya di arah Purgatory yang pertama. Tadi mereka turun di arah Marble Works, dan untuk Red Bull Rebellion karena mereka tahu Marble Works yang bagian kanannya dekat-dekat dinding Maria di sana kosong, mereka langsung looting aja. Ternyata ada fight. Yes, di sini ternyata IOG sudah mulai untuk agresif karena di bawah sudah ada para player dari Dranix yang mulai terlihat yang ingin mencuri barang-barang atau looting-looting yang berada di bawah, tapi udah mulai kesergap juga sama player dari IOG kali ini, Pion, yang sudah mengeluarkan pelurunya menuju ke arah dari Dranix. Siap, Dranix nampaknya di sini bakalan jadi sasaran empuk untuk teman-teman kita dari Island of God, dan udah terlihat juga mungkin satu pemain di sana semut dari arah tim IOG, dan ternyata Kings berhasil dapetin dua pemain dari Rosugo. Lagi-lagi terulang kali pertempuran, tapi masih seimbang 2 lawan 2 kali ini. Ada Rehans dengan M500-nya saja menembak, berhasil dapat satu, tapi kali ini Rosugo harus melakukan reviving, tapi Rehans! Oh my god, sweet revenge dari Kings Esports! Gokil, untuk di Purgatory yang pertama tadi mereka berhasil kalah di arah Forge, dan akhirnya Kings berhasil sweet revenge kali ini ya. Mereka berhasil dapetin satu squad full, dan juga hampir ada seorang Straw Hat dan juga Why Not tadi diklaim kill ya. Kalau misalkan nggak di NGU, kalau misalkan kata pikirnya ternyata RRQ berhasil dapetin satu pemain dari seorang Deadly di sana. Langsung terkena ubun-ubunnya dari tembakan Barita yang sangat-sangat on point. Ini dia dari RRQ Hades yang sudah mulai menembak menuju ke Aura. Dari Akanar pun di sana berhasil mengending seorang Deadly yang langsung saja dipulangkan menuju ke lobby. Tentunya ini untuk Aura nggak bakal terlalu terburu-buru untuk moving lagi menuju ke arah atas, karena dari Aura sendiri mengingat di game Purgatory yang sebelumnya itu benar-benar nahan ada di Brasilia bersama dengan tim dari IOG. Yes, dan nampaknya untuk segi drop point juga mereka di sini randomly turun mencar ya, karena Legalo tadi sendirian dia masuk ke arah rumah Tayo, terus juga dua pemainnya masuk ke dalam rumah batu juga, dan untuk satu pemainnya masuk ke arah field buat nyari informasi. Untuk round yang keempat ini dia untuk player of the match kita, yaitu seorang ayah, yaitu Aura Father. Iya, masuk ya. Masuk. Father, ayah. Dari Aura Esports di game sebelumnya berhasil mendapatkan man of the match atau player of the match di Bermuda yang sebelumnya, tapi untuk di game kita yang kelima di Purgatory yang kedua, sayangnya dari Aura sang Kapten Deadly harus sudah terculik oleh satu player dari RRQ sayangnya. Waduh, sayang sekali di sini ya, Aura harus kehilangan satu pemainnya, pincang banget, tapi mitosnya belum dijalankan kali ini karena mitosnya kurang begitu berlaku untuk tim Aura. Mereka nggak berhasil disusunkan, walaupun hanya satu pemain yang ke pick off, itu kayaknya agak sedikit ngaruh nanti pada saat fight di arah late game ya, karena lu bakalan pincang 3 lawan 4 atau mungkin 3 lawan dunia gitu kan nanti. Waduh, 3 lawan dunia ya bahasanya. Tapi kalau menurut gua dari segi semangatnya itu sendiri, dengan boostingan di game-game sebelumnya untuk Aura, kayaknya ini nggak bakal ngendorin juga mentality dari Aura itu sendiri. Benar. Karena Deadly masih nge-expected teman-temannya. Deadly masih bisa untuk ngasih arahan-arahan ke teman-temannya, Gans, Father, dan juga Amek yang masih bisa survive sampai zona selanjutnya kemungkinan. Dan kali ini ternyata sudah ada GGP yang bakal bertamu ke arah Red Bull Rebellion. Yes, dan untuk M500 dari sana udah diamankan juga oleh seorang Evo. Kali ini apakah dia bakalan coba untuk pepeng shoot ya kan? Tapi kayaknya biasanya orang yang pakai M500 karakteristiknya dia membawa double vector. Apakah dia udah berhasil dapetin double vector di early game, dan itu bakalan jadi advantage point atau keuntungan buat tim GGWP? Karena apa? Rush power lu bakalan kuat banget, Meron. Waduh, ternyata malah kali ini Meron dipulangkan menuju ke lobby. Mr. Ari juga kali sudah mulai masuk menuju ke pertahanan dari RPR. Sudah disiapkan juga double vector ada tembak ke arah namun ternyata masih belum berhasil untuk di take down juga. Evo benar dengan double vector kali ini sudah mulai masuk juga menuju ke pertahanan dari RPR yang kali ini coba tunggu terlebih dahulu. Regroup lagi dari RPR bakal bisa lagi penyerangan, tapi bom dilemparkan menuju ke arah depan, namun ternyata masih belum kena siapapun dari RPR kali ini. Coba untuk regroup dan GGWP masih coba untuk mencari keberadaan para player dari RPR yang ternyata Mr. Home-nya sudah mulai melakukan flanking membelah lautan yang sangat-sangat jauh. Itu dia banteng merah kita bakalan coba buat memutar satu pemainnya. Fruits juga di sini bakalan coba buat di spam dulu. Bar, Evil, dan
juga seorang Mr. Ari dengan satu kompon masing-masing satu orang. Ini bakalan jadi satu efektivitas yang sangat bagus pastinya untuk tim GGWP. Tapi diras balik karena kali ini Calvin Frost dan juga Siro sudah mulai masuk juga pertahanan dari GGWP dan Strong juga dari sebelah kanan sudah mulai menembak dari GGWP. Evol berhasil dapat satu orang ternyata langsung di end. GGN gawang kali ini Evol juga tertembak cukup sakit kali ini. Sironya coba untuk berputar dan berhasil dapat satu orang. Satu lagi dari GGWP ternyata kali ini Iman yang berjuang sendirian. Coba untuk ending terlebih dahulu di sana. Berhasil dapat lagi poinnya tapi dia juga dipulangkan ke lobby oleh Red Bull Rebellion. Wow, Red Bull Rebellion finally mereka benar-benar komit banget untuk melakukan satu rush ke rumah kayu satu dulu karena mereka tuh coba untuk melakukan satu funneling target yang paling positif adalah kita dapetin satu pemain, kita bikin pincang 4 lawan 2, kita berhasil dapetin total poin kill yang lebih banyak dari mereka walaupun kita di sini harus nge-sacrifice atau kita harus mengorbankan seorang Mr. Om dan juga seorang Calvin di sana. 2 tukar 4. Kalau menurut gue masih untung buat tim Red Bull Rebellion, Jelas. tapi kurang begitu bagus untuk mereka nanti pada saat di arah late game-nya. Yes, dan ini dia kita sudah berpindah menuju ke arah Aura Esports dan ternyata dari Father yang tadi berhasil mendapatkan man of the match itu dengan 5 poin eliminasi. Iya. Tapi secara keseluruhan untuk Aura di game sebelumnya itu udah dapat kill lebih atau di atas angka 10 Di ya. atas angka 10 benar, 15 tadi kalau nggak salah. Karena Betul. 13 itu berhasil mereka klaim pada saat mereka ada di arah hashtag yang kedua. Dan 2 pemain dari IOG belum mereka klaim dari segi poin kill ya. Dan nampaknya untuk UAV berhasil deploy juga. Kita nggak tahu nih posisi UAV-nya lagi ada di mana. Kita juga masih belum melihat minimapnya di sana. Tapi dari minimap kita terlihat 3 tim yang masih tersisa di arah Brasilia, yaitu dari tim Aura Esports, dari The Prime, dan juga IOG yang masih setia sekali untuk di arah Brasilia rumah 13. The Prime di game sebelumnya ketika masuk menuju ke area zona selanjutnya di Brasilia ya. Yap. The Prime mereka ada di kontrakan yang 2 itu yang di bawah ya. Ya. Tapi sekarang sudah agak sedikit berpindah menuju ke arah kontrakan yang ada garasinya. Benar, dan ini why not nih melewati rumah rusak atau broken home. Broken. Iya, rumah rusak memang bahasa Inggrisnya emang broken home. Broken lah. home. Bisa Benar. lah bahasa Inggris lah ya sekarang Bisa, ya. bisa. Udah bisa bahasa Inggris aku loh. Ya oke, dan dari King sendiri nih. Dari Purgatory yang pertama yang tadi sempat dipulangkan di posisi ke-12 oleh para player dari Rosugo. Yes. Kali ini mereka berhasil nge-up dan mendapatkan sweet revenge-nya, berhasil mendapatkan 4 kill dari lawan-lawannya dan kita melihat kali ini EVOS yang sudah mulai melakukan scoping menuju ke arah RRQ Hades, tapi dari EVOS menurut gua satu keputusan bijak untuk mundur terlebih dahulu karena memang ini jarak menuju ke arah RRQ itu masih terlalu jauh dan terbuka banget kalau misalkan mereka membuka tembakan. Benar, dan akhirnya decide mereka adalah gimana caranya kita ngejemput mereka dengan cepat, yaitu dengan menggunakan satu kaleng dan 2 pemain terakhirnya mereka bakalan coba buat jalan kaki. Mungkin support fire yang nanti bakalan dilakukan sama Mr. 05 dan juga Street itu bakalan efektif banget. Dan balik lagi untuk masuk ke arah dinding Sina, mereka bakalan jemput satu kaleng lagi dan Kings nampaknya bakalan langsung terlihat Azril buka tembakannya di sana terlebih kan. Ini dia yang lagi benar-benar dipertaruhkan hari ini. Tim dari DG Esports sudah mulai melihat ke arah tamu di depan sana. Ada dari anak Kings Esports yang sudah berhasil dapat 4 poin eliminasi. Sudah dibuka juga tembakan oleh Azril dan juga kawan-kawannya. Jafra sudah berada di patahan garis pertahanan atau garis penyerangan yang paling depan kali ini. Yoi, dia juga udah ada di balik tenda pramuka ya. Gokil banget. Tenda Dan nampaknya kita bakalan lihat juga untuk tim Dunia Games coba untuk stripping dulu. Diwan melihat satu pemain di sana, tapi Maung juga menerima cukup banyak kali ini trading hit antara 2 pemain bor guys. Berhasil mendapatkan seorang Souls dari sana. Akankah selamat? Tapi kali ini masih ada tembakan balas juga ternyata Kupar juga di aduh kenok juga. Diwan juga harus mencipurkan. Souls juga gratis kali ini memulangkan First Rider menuju ke arah lobby. Yes, ini dia First Rider finally dipulangin juga dan nampaknya mereka bakalan kedatangan tamu juga karena tim DG di sini udah melewati stasiun Tanah Abang, bakalan coba buat naik juga. Di sana ada satu rumah labirin yang bisa mereka amankan harusnya. Tapi ada rumah hijau juga. Ini bakalan jadi pilihan untuk tim Dunia Games. Kalau misalkan mereka mau ada di arah rumah hijau, mereka bakalan ketemu chance-nya besar banget dengan tim Dranix. Tapi kalau misalkan mereka ke arah rumah labirin, ini ngebikin flexible move mereka. Kenapa? Lu bisa naik nanti ke arah field atas dan lu bisa ngamenin beberapa pohon yang ada di sana dan lu mungkin bisa pindah ke arah rumah merah yang sebelumnya di Purgatory pertama udah mereka amankan. Dan lagi-lagi zonanya masih ada di Brasilia untuk final day Purgatory
terakhir di malam hari ini dua-duanya zonanya masih di Brasilia, masih Benar. ada di pihak IOG dan juga Aura. Iya, balik lagi. Kalau memang sistemnya penumpukan, berarti cenderung chance-nya itu bakalan besar karena Brasilia. Karena memang di sana banyak banget tim yang udah stay long. Tapi bagusnya, ini tuh nggak kayak kalah hari pertama. Kalah hari pertama tuh circle yang keempat masih 11 tim, Mbak. Iya. Tapi untuk random circle-nya sendiri itu peka banget ya. Peka banget. Peka banget, di mana ada penumpukan di situ zonanya berada. Di situ zonanya berada. Jadi memang kita tuh dipaksa untuk double main case kayaknya. bisa jadi. Bener. Dan dari Evo sendiri mereka sudah berhasil mendapatkan satu checkpoint. Ini cukup menarik permainan ataupun satu checkpoint yang dipilih oleh para player dari Evo. Ini merupakan salah satu tempat terbuka. Kalau misalkan itu mobil diturunin dari atas itu kayak bisa keselip-selip aja tuh. Dan di sana bener-bener nggak ada obstacle, dan mungkin mobil yang bisa mereka jadikan sebagai obstacle. Terus mereka juga lagi ngelakuin farming di sana. Benar. Dan itu bisa jadi satu bekal untuk mereka. Tapi ini menariknya karena memang area di sana terbuka dan ini jarang banget dipakai oleh tim-tim yang lain. Oleh tim-tim yang lain, benar. Mungkin kayak di sini mereka pengen ngamanin satu rumah Tayo, tapi di sana udah ada info bahwa RRQ ada di sana, Bigan. Jadinya bakalan sulit banget buat tim RRQ kalau misalkan mereka mau coba buat tabrak tim EVOS. Jadi EVOS bakalan decide untuk parkir mobilnya di arah lower ground dan mereka ambil beberapa patahan di arah higher groundnya, dan mereka juga berhasil dapetin advantage dari segi hidden spot, yaitu banyaknya pepohonan. Dan nampaknya RRQ masih belum bertemu. RRQ di sini sangat setia sekali dengan dinding Sina. Udah ada tembakan-tembakan juga dilontarkan kali ini dari Sam 13 dengan penggunaan Kar 98 dan juga baretanya. Dan ini dia tempat favorit yang dimiliki oleh EVOS, sudah berhasil dikuasai juga, sudah mulai naik juga menuju ke atas ke dekat batu. Sementara itu ternyata Father harus terkena ledakan granatnya sendiri. Ada apa? Ayah. Ini ada apa dengan Aura? Tadi Guns. Oh iya, tadi Gans. Tadi Guns. Sekarang Father ya. Betul. Baru ingat. Tadi emang ya dari Gans yang ngelontarin bom terus kena sendiri juga. Sekarang Father ada apa? Coba untuk diselamatkan terlebih dahulu dengan segera seharusnya kali ini. Yap. Dan berhasil diselamatkan juga. Sementara dari EVOS sendiri mereka belum mau untuk terlalu gegabah melakukan racing karena EVOS juga benar-benar butuh poin. Hanya sisa 2 game saja. 2 game saja, let's go. EVOS, Macan Putih. Kalian bisa ngelakuin ini. Sisa 2 map lagi di hari ini guys. Dan untuk Aura, walaupun mereka kehilangan satu pemain, mereka bakalan coba untuk naikin agresivitas mereka dengan cara lu landmine lu taruh di sana, dan mungkin beberapa baiting juga di sana udah dilakukan, dan hampir aja. Lagi-lagi ini dari tim Aura kenapa? Dengan sobat-sobat bundir gitu. Iya. Soalnya dari tadi 2 orang, 2 map gitu kan. Iya. Dua-duanya ngebundir ke diri sendiri. Itu terlalu membara-bara itu semangatnya. Benar. Terlalu membara-bara, dan itu memang semangatnya dari Aura ya. Bisa kita patut contoh gitu. Bisa patut contoh, saking membaranya itu granat panas. Jadi ya mungkin kena diri dia sendiri gitu kan. Kepanasan. Bener. Kepanasan. Oke lah, tapi dari Aura sendiri at least mereka bisa menunjukkan permainan terbaiknya untuk di game final pada hari ini. Dan kita melihat DK Esports yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya mendahului para player dari IOG tentunya, karena zonanya juga sudah tidak berada di area 13 house. Dan kali ini DK mendahului IOG, sementara depan sudah ada para player dari Aura Esports. Yap, klasik banget kalau menurut gue ya. Di sini dari tim IOG mereka ngamanin rumah kuning dan juga lantai paling atas atau atapnya menjadi seorang ya parkour bisa dibilang ya dari seorang Bion di sana. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat dari segi karakteristik zonanya, mereka yang ada di arah Brasilia bawah rumah 13 bakalan kepaksa untuk ke arah rumah 7 moving ke arah next circle pasti ya di sini Bigan. Ya ampun. Lagi-lagi ini bakalan fight kayak tadi di Bifrost. Udah rame di Bifrost ya kan. Sedikit zonanya mental ke arah Bifrost yang bagian kanan. Itu yang di kiri kelabakan pada gunfight semua. Iya. Dan dari rumah 13 sendiri sudah didahului oleh para player dari DK Esports. Dan kali ini kita melihat sudah ada pembegalan atau begal-begal gaming dari RRQ Hades menuju ke arah Kings Esports, yang kalau kita lihat tadi Kings turun di area pos dan kali ini sudah mulai masuk menuju ke area kiri dari map. 2 peluru dari Legalot berhasil mengenai ke 2 player yang berbeda dari Kings Esports. At least itu bisa jadi lampu kuning untuk Kings supaya tidak gegabah lurus masuk menuju ke area zona selanjutnya. Yes, ya mungkin di sini mereka bakalan coba buat
memutar, tapi di sana bakalan banyak banget obstacle yang mereka butuhkan karena di sana cuma ada beberapa bebatuan dan juga box. Dan ternyata kali ini Mahrul berhasil memastikan seorang O'Connor langsung membuka banyak keluar untuk masuk menuju ke arah pertahanan dari RRQ Hades tentunya. O'Connor masih belum bisa diselamatkan, tapi kali ini Kingsnya cukup agresif juga untuk masuk. Masih bisa untuk selamatkan kembali O'Connor di sana, coba untuk menggulung Miracle Kicknya terlebih dahulu dan 4 lawan 4 yang terjadi antara kedua tim di berbeda rumah tentunya. Ada lemparan beberapa bom menuju ke arah lawan-lawannya juga ternyata Galon harus di take down begitu saja. O'Connor masih terdiam, belum menggulung Miracle Kicknya, tapi Kingsnya kali ini sudah melakukan racing menuju ke arah RRQ Hades tentunya. Bakal jadi agresif Trawet dengan double minta dia bersama beberapa orang, 2 orang lagi dari RRQ Hades, 1 lagi seorang Valenza di belakang. Kali ini akankah ini menjadi kemenangan untuk Kings karena 1 lawan 3 Valens gagal. Kings cukup agresif tapi ini belum selesai karena Ivo juga masih bisa untuk menembak menuju ke arah pertempuran yang terjadi dan 2 orang mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari Kings Esports. Yes, itu dia perebutan tahta antara raja dan juga raja akhirnya dimenangkan oleh tim Kings di arah rumah Tayo tadi, dan Jafra berhasil take down juga oleh seorang Maung di sini dengan M79-nya saat mereka sekali langsung dikonfirm gitu aja killnya. Heyu juga berhasil dapetin 1 pemain gitu ya, Vice bakal langsung dihilangkan juga disadvantage point dan juga Rulgut langsung diklaim kill ya. Ya ampun, untuk IOG kali ini posisi mereka lagi sulit sekali di bawah di arah lawan crown-nya ada Dranix, ada Aura, ada The Prime saat ini ternyata Bigan. Dan zonanya mengarah menuju ke arah EVOS, ini harusnya menjadi advantage untuk EVOS itu sendiri. IOG berdekatan bersama dengan DG juga di sana ada Aura, ini benar-benar 3 tim dari grup C. The Prime juga join to the fight, masuk menjadi prahara dalam keharmonisasian pertempuran yang terjadi di mana Lipsi sudah tertembak. Sudah cukup sekarat juga kali ini. Coba untuk masuk perlahan-lahan berbagi lahan rumah, kali ini Handper di belakang cukup jauh juga. Ternyata di sana ada ledakan terjadi dari ini game berdiam. Lipsi sudah mulai disuguhkan begitu saja. Kejal masih coba untuk menembak juga lawan-lawannya di sana, coba untuk keluar dari lawan IOG kali ini masih bisa Markun Beyond. Sendirian saja kali ini rumah kuning menjadi kucing-kucingan, tapi masih bisa diselamatkan. Kings ternyata dipulangkan oleh EVOS Esports. The Prime selamat, Dranix di posisi ke-7 masih bisa untuk menggulung lagi Kejal kali ini, tapi 1 orang lagi Kejal yang harus juga dipulangkan ke lobby. EVOS di sini masih bisa untuk nge-trade ke arah DG juga di sana, dipulangkan di posisi ke-4. 3 tim tersisa, IOG pos di posisi ke-3. Ini artinya masih ada Frus sendirian di belakang yang masih bisa ngumpet-ngumpet melakukan sneaky movement dari arah belakang. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para EVOS Flames. Ini adalah purgatory untuk EVOS seharusnya karena Zero sudah mulai terkunci menjadi 4 lawan 1 kali ini bersama dengan 1 rekannya juga. Frus di sana coba untuk ditembakin, tidak menutup kemungkinan juga untuk KPR masih bisa melawan menuju ke arah dari EVOS tentunya. Juga sudah dilemparkan sekarang bawah sana. Frusnya sekarang bakal ditembak oleh Mr. 05 tentunya, dijemput, didapatkan sisa seorang Zero sendirian. Kali ini EVOS tidak akan menyerah dan Zero dipulangkan menuju ke lobby. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena ini langkah terakhir untuk menjadi juara EVOS Esports. EVOS dengan total 11 poin kill ya, berhasil men-secure Buya juga